Mulai lebih awal juga bisa. Nah, jadi di sesi kali ini kita cuma lanjutin lagi ke materi terakhir. Harusnya ini ada di sesi 5, tapi aku tempetin di sesi 4 supaya sesi 5-nya kita bisa latihan buat quiz. Nah, di sesi ini kita bakal tambahin satu komponen lagi. Kalau kemarin sudah sampai kapasitor, sekarang kita pakai yang namanya induktor. Jadi lengkap rangkaiannya RLC. Kalau kemarin baru ada R sama C, ada resistor sama kapasitor. Sekarang ada L-nya atau ada si induktor. Nah, kalian bisa buka dulu di notionnya di bit.ly/config class. Di situ di sesi 4 nanti kita bakal download zip-nya ya. Ya, bisa dibuka. Ada sesi 4 yang ini. Nah, zip-nya ini bisa di-download ya. Emang zip-nya ini punya sesi 5, jadi aku copetin di sesi 4. Nah, kalau udah bisa diansip aja, diekstrak kayak biasa. Nah, di sesi ini kita belajar induktor. Oke. Induktor itu fungsinya untuk mengurangi lonjakan dari arus yang terlalu gede. Jadi kita kemarin waktu buat arus itu kan dia masih kayak gelombang naik turun. Nah, kita itu pengen mengurangi perbedaannya ketika dia naik turun supaya semakin kecil. Jadi gapnya itu nggak terlalu gede. Kalau gapnya nggak terlalu gede ya, jadi kan gelombangnya nggak terlalu gede juga ya. Apa sih namanya ini? Lambungannya ke atas sama bawahnya nggak terlalu gede, maka dia akan semakin flat. Nah, kita pengen membuat kondisi di mana arusnya itu flat. Jadi fungsi dari induktor adalah untuk mengurangi lonjakan arus sehingga nggak merusak komponen-komponen listrik yang kita pakai. Kayak gitu. Nah, dia itu juga nyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Kalau kemarin kapasitor itu dia kayak ngedelay ki apa itu muatan ya. Nah, kalau yang ini dia nyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Fungsinya untuk nurunin lonjakan arus. Nah, ini di-download aja. Harusnya di dalamnya ada 2 file ya. Ada CSV untuk sirkuitnya, sama ada docs. Ini dia foldernya ke double ya, aku pindahin ke depan aja. Nah, logonya udah baru ya. Jadi kalian bisa buka aja, mungkin dari mana ya, dari CSV-nya dulu aja deh. Nah, ini kayak biasa ya, ada rangkaian. Nah, cuma ketambahan satu komponen, yaitu di paling atas kiri ini ada induktor filter. Yang lainnya sama kayak kemarin. Sebenarnya kan intinya cuma ada voltage source sama ada resistor load ya. Jadi ada voltage source terus resistor load, yang kasih warna merah. Terus di sini ada resistor R source kayak biasa. Sama satu lagi resistor parasitik punyanya kapasitor. Ya. Nah, sebenarnya rangkaiannya cuma kecil segini doang. Nah, yang lainnya itu cuma buat ngukur-ngukur aja, kayak ammeter ini berarti misalnya aku kasih warna biru buat ngukur arus di load. Terus di sini ada ammeter e-source berarti untuk
untuk mengukur arus di source ya kita seriin. Terus ada voltmeter buat hitung tegangan. Di sini juga ada voltmeter. Nah, terus ada komponen yang kita pelajari di sesi 1 yaitu diode. Diode ini fungsinya adalah untuk mengubah dari tegangan AC menjadi DC ya. Jadi gelombang yang bawahnya itu udah nggak ada, kepotong, adanya cuma di sisi positifnya aja, negatifnya sudah hilang. Ini kita kasih. Nah, ini. Terus kapasitor. Kapasitor kayak dua pelat yang fungsinya untuk mendelay si muatan ya, supaya dia geraknya nggak gitu cepat. Kayak dia kayak power bank gitu, nyimpan daya dulu, habis itu kalau tegangannya 0 dia baru lepasin. Nah, ini kapasitor. Nah, sama yang terakhir adalah induktor ya. Nah, induktor ini yang baru kita pelajari hari ini. Kalian mau kasih tanda ini aja. Nah, udah kayak gitu masih warna ini. Nah, saya kira kayak gini. Nah, langkah berikutnya adalah kita nentuin arah arus rangkaiannya. Nah, ini harusnya bisa pakai subit, cuma nggak bisa, jadi kita kopas saja, misalnya ke sekali jam. Nah, gini aja. Nah, arah arusnya itu pasti dimulai dari voltage source, jadi yang kuning ini, terus ke arah atas. Nah, setelah itu dia ngikutin aja berarti ke arah kanan ya. Sini, dari sini jadi ada percabangan, kita paralelin, berarti ada arus yang tetap lanjut, ada yang ke bawah ya. Ada yang lanjut, ada yang pecah ke bawah. Terus yang ini juga di sini ada percabangan, lalu yang paling kanan juga. Nah, kalau udah dari sini dia ke kiri, jadi searah jarum jam. Terus arusnya gabung di sini 1, 2, 3 gabung. Habis itu lanjut lagi sampai kiri pol, habis itu dia ke atas balik ke voltage source. Nah, pertanyaannya yang di sini ini arah arusnya kayak gimana? Bawah, yang di voltmeter ini ya ke bawah, benar ya? Yang ini arah arusnya ke bawah kayak gini, karena mulainya kan dari si voltage source ke atas dan dia pecah di sini. Ini ke kanan. Oke. Oh, belum pas.
gitu ya. Oke. Nah, kita udah lihat komponen-komponen sama dan harusnya. Nah, kalau udah kalian bisa buka file yang satunya lagi, yang docs-nya ini. Nah, ini isinya soal sama nilai-nilai kayak misalnya voltmeter, tegangan atau arus yang harus dihasilkan. Nah, ini kelihatannya soalnya panjang, padahal isinya nggak penting. Yang penting cuma ada satu baris doang. Nah, di sini kan kalian lihat ada beberapa angka ya. Nah, yang atas itu kita nggak usah peduliin soal ceritanya. Nah, ini yang di dalam tabel itu udah sering kita pakai. Yang rate voltage level itu adalah tegangan maksimal yang biasanya kita setting ke 1000 waktu ngatur apa? Voltmeter sama dioda. Biasanya kan kita polling jadi 1000. Ya Pak, ya enggak? Nah, itu sama kayak kita biasanya. Terus parasitic resistor juga udah sering kita pakai, yang buat C filter sama buat air source itu ya. Kita juga pakainya 0,01 ohm. Itu kayak punya kita biasa. Nah, lalu yang kita pakai untuk ngitung VP, biasanya kita hitung VP gitu kan. Itu yang mana? Apakah yang 100 atau yang 240 atau yang 220 atau yang 5? Yang kita pakai adalah kata kuncinya yang ada output. Di sini kan dia ada penjelasan bla 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 1,1 input. Nah, inputnya ini nggak kita pedulin. Yang kita pedulin cuma output. Jadi kalau di sini adalah 5 volt 3 ampere. Nah, yang kita pakai ini 5 volt 3 ampere output. Berarti besok kalau ada soal case lain, apakah charger laptop, charger HP, yang perlu kalian lihat adalah outputnya. Outputnya 5 volt 3 ampere. Berarti ini sebagai V kita, ini sebagai I kita, gitu. Nah, yang ini nggak pakai. Nah, frekuensinya ini kepake. Frekuensinya berapa? Di negara Indonesia biasanya 50 misalnya. Frekuensi yang ini nggak pakai. Yang dipakai yang output. Jadi kita pakai 5 volt 3 ampere, frekuensinya 50 Hz. Oke. Nah, kalau gitu kita buat ini, kita catat dulu aja diketahuinya. Jadi yang pertama adalah kita tahu V-nya ya. V-nya sama dengan 5 volt, terus arus atau I sama dengan 3 ampere. Sama frekuensi yang mintanya 50 Hz ya. Nah, setelah itu kita harus cari satu nilai lagi. Ada yang tahu nilai apa? R. Nilai R didapat dari V bagi I. Benar ya? Ingat gak? Rumus awalnya kan V sama dengan I kali R. Jadi aku balik I. Nah, terus V-nya itu adalah 5, I-nya 3. Berarti 5 per 3 adalah 1,6 ya maksudnya. Ya ini ya 1,606. Ya anggap aja 1,67 gitu loh. 1,67. Oh. Oke, kita udah dapat R-nya. Nah, satu lagi yang perlu dihitung yaitu apa? V peak-nya dia. Karena V yang kita tahu di sini adalah V ekuivalen
atau VRMS nya dia. Nah, kita harus ubah dari VRMS jadi VP. Nah, VP rumusnya gampang, tinggal V biasa dikali akar 2. Berarti 5 dikali akar 2. Nilainya adalah 7, berapa gitu kayaknya. Akar 2 ini ya 1,41 dikali 5 ya 7,07. Nah, kita udah dapetin semua yang kita perlu. Sekarang tinggal kita simulasiin di PPE nya. Kalian bisa buka PPE nya dari shortcut yang ada di desktop kalian. Bisa nggak buka PPI-nya? Bisa. Coba buku lagi error. Bentar. Pakai laptop bentar ya, saya ambil.
Tiba-tiba hujan. Tinggal di Padahal udah tidak bisa masuk surga nanti semua cuy kita harus jadi orang suci. Oke, video saya simpan dulu. Ada cerita.
Soalnya bingung mau beli kerja aja, mereka lucu merah, suci semua jadi bingung. Ini apa mengalah jadi nanti apa ngalah. Oke. Nah, kayak biasa kalian bisa nih ya, create simulation. Nah, terus di sini aku kasih aja namanya induktor. Nah, terus yang paling bawah di sini path-nya kalian copy dari folder yang ada CSV-nya itu. Oh, di sini ya, copy. Nah, kalau udah tinggal di save. Setelah itu back to main page. Habis itu kita add circuit file-nya ini ya, yang tombol kedua. Kalian upload aja CSV yang tadi. Kalau udah di save sama jangan lupa diproses ya, dipencet. Nah, kalau ada error berarti sudah berhasil nih diproses. Add circuit file terus upload, setelah itu diproses. Nah, kalau udah kalian bisa back to main page. Habis itu edit circuit parameter sama view komponen. Udah belum? Nah, udah bisa kita edit di sini. Nah, ini gambarku ada di PC nyangkut, jadi kita lihat ini dah. Ini ada jawabannya sebenarnya di sini. Nah, ya arah komponennya. Yang ini dia bilang dari 5E ke 4E. 5E. Ini ya meter lot tuh yang ini, yang hijau ini. Dari 5E ke 4E. Dari 5 ke 4 itu berarti arahnya naik ya. Nah, seharusnya arahnya turun. Jadi harusnya dari 5E ke bawah berarti ke 6E. Di sini kita bisa ganti dari 4E ke 6E ya. Ini kita ganti jadi 6E. Nah, kalau udah lanjut ke ammeter yang kedua, ammeter e-source dari 1C ke 1D. E-source ya, berarti yang ini ya, ini e-source. Dia dari 1C ke 1D. Ini C, D berarti di kanannya kan, berarti sudah searah ya. 1C ke 1D di sini. C ke D. Berarti kita biarin aja, udah benar. Nah, terus lanjut kapasitor. Dia dari 7C ke 6C. Kapasitor ada di sini ya. Ini di 7C ke 6C berarti 7 ke 6 kan naik ya. 7 terus sini 6. Sini 6 nya. Nah, itu sudah benar karena sifat kapasitor itu berlawanan arah arus rangkaian, sama kayak voltmeter. Jadi voltmeter sama kapasitor itu berlawanan. Kalau ammeter sama diode itu searah sama arah arus rangkaian. Nah, berarti ini sudah benar dari 7C ke 6C ke atas. Ini. Nah, kemarin kita sudah temu nilai kapasitornya berapa? 0,0
1 ya. Nah, tapi ini kita biarin dulu aja. Nanti kita baru ubah. Nah, kita lanjut dulu ke diode. Diode di sini berarti searah sama arus rangkaian. Itu dari 2A. Ya, diode 2A harusnya ke atas, berarti ke 1A. Nah, di PPE sudah benar ke 1A. Nah, yang perlu kita ganti adalah voltage level. Voltage levelnya adalah jadiin 1000 ya, kayak di soal. Nah, jadiin 1000. Nomor 4 voltage levelnya jadi 1000. Nah, terus lanjut ke komponen induktor yang hari ini. Di sini nilai defaultnya 1/1000 ya, 0,001. Kita biarin dulu aja, nanti kita lihat. Nah, terus kita lanjut lagi. Di sini ada resistor C filter. Resistor C filter itu berarti punyanya kapasitor ya, dan sifatnya adalah parasitik. Jadi kita bisa kasih nilai yang kecil aja. Kayak di soal dia bilang jadiin 0,01 ya tadi. Jadi kita edit aja nilainya jadi 0,01. Nih, nomor 6 0,01. Terus kita lanjutkan nomor 7. Di sini ada resistor air source. Nah, itu sama ya, sifatnya parasitik. Nih ya, resistor air source punyanya voltage source yang kuning ini. Berarti seharusnya dia juga kecil ya, nilainya 0,01. Nah, cuma kemarin kita udah pakai kalau dua-duanya 0,01 kayak gini, nanti dia bakal error ya kemarin. Ingat ya? Errornya karena apa? Karena waktunya beda antara simulasi kita sama config yang kita lakukan. Berarti harus kita gedein resistornya. Nah, kemarin kita gedein jadi 0,1. Nah, ini bebas ya, antara C filter atau yang air source boleh kalian ubah salah satu jadi 0,1. Dan di save. Jadinya yang nomor 6 0,01, nomor 7 0,1. Nah, udah lanjut lagi. Nomor 8 di sini ada resistor load. Resistor load adalah nilai resistor yang udah kita hitung tadi. Ingat gak? 5/3 dari V per I. Nilainya adalah 1,666. Jadi 1,67 ya. Kita edit aja. Jadi 1,67. Ya, 1,67. Nah, didapat dari ini ya, tadi ya 0, mana ya? Ini ya, 1,6 ya, 5/3. Lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke komponen nomor 9. Di sini ada voltage source. Nah, ini kita perlu ganti ya. Kita perlu ganti peak value-nya. Tadi kita sudah hitung dari 5 dikali AR2, hasilnya adalah 7,07. Kita ganti jadi 7,07. Terus frekuensinya juga diganti jadi 50. Nah, kalau udah di save. Terus kita lanjut lagi sampai ke nomor 10, voltmeter di sini. Nah, kita perlu ganti ya, ini voltmeter jadi 1000. Sama kayak diode. Ini dari 7H ke 6H. Udah benar ya, dari 7 ke 6 kan naik ya. Ya, voltmeter diode.
terus kita save. Lalu yang terakhir juga nomor 11 voltmeternya kita ganti jadi 1000. Terus kita save. Sorry, itu baru 100. Dia dari 7C ke 6D. Nah ini dia dari 7C ke 6C juga udah bener ya, yang source 7C ke 6C ke atas, 7 ke 6. Dan habis ini ada yang ketinggalan? Boleh. Ini 1 sama 2. Ada lagi? Nomor berapa? 5. Mana? Lagi 78. Nomor 10 yang bagian mananya? Voltage levelnya ya jadi 1000. Yang nomor 11 juga ya jadi 1000. Sudah, ada yang mau lihat lagi? Nah kalau udah kita tinggal run aja simulasinya. Jadi paling bawah ini ada back to circuit list. Terus kita back lagi, back to main page. Setelah itu scroll paling bawah yang view output. Terus kita run. Oke, nge-lag. Nah, udah ditunggu dulu dia lagi jalan. Nah sambil tunggu sebenarnya boleh kita add plot dulu, tapi jangan di plot. Kita boleh buat plotting legend-legendnya, tapi jangan di plot dulu karena masih proses. Kalau misalnya mau add plot langsung juga nggak apa-apa gini. Nah di soal nggak minta ngeplot dipisah, jadi bebas kalian bisa kayak berdasarkan current sendiri, terus voltage sendiri atau langsung dua-duanya. Di sini aku biar cepet langsung dua-duanya aja, current and voltage gitu. Ya, terus start plot. Habis itu kita bakal plot semua legendnya ini dari ammeter load. Berarti aku bisa kasih nama e-load ya. Harus di load, kita save. Lanjut lagi ada ammeter e-source. Berarti e-source. Kita save. Lanjut lagi ada voltmeter diode. Nah, voltmeter diode itu berarti kan punyanya dioda ya. Kalau kita lihat posisinya voltmeter diode itu ada di sini. Nih, yang warna biru nih. Nah, dia itu untuk mengukur tegangan di dioda. Berarti di yang warna apa nih? Oranye ini paling kiri. Sehingga diletakkan paralel. Tapi dalam waktu yang bersamaan dia itu paralel juga sama apa? Resistor load kan. Ini kan berarti satu. Kelihatan ya. Aku ada sedikit di sini. Yang ini 1, 2, 3.
Nah, tiga rangkaian ini itu kan paralel, jadi tegangannya nilainya sama. Berarti kalau kita hitung tegangan di sebelah sini, pasti sama kayak ini, sama kayak ini juga. Berarti selain mengukur dioda, si voltmeternya ini juga mengukur tegangan di load. Jadi daripada bingung, kok jadi V dioda, kita ganti aja namanya jadi V load untuk diodanya ini, karena dia mengukur tegangan yang sama. Jadi yang kasih aja V load. Save. Nah, yang terakhir ada voltmeter source, berarti V source. Dan save. Nah, kalau sudah tinggal di done ya. Nah, ini udah ada plottingnya, ada 4 legend. Terus kita pingin zoom, aku mulai aja dari 0 sampai 0,5 gitu ya. Nah, kalau udah bisa di plot, semoga dia udah sampai 0,5. Nah, hasilnya bisa dilihat. Nah, hasilnya kayak gini. Ini hasilnya masih jelek. Karena kita lihat dia itu walaupun sudah DC ya. Ini kan yang warna hijau itu kan V-load, tegangannya itu udah DC. Ini dia mentoknya di 0 nih, warna hijau nih. Dia udah nggak ke bawah. Yang merah itu kan source-nya memang masih AC. Tapi yang hijau itu udah DC nih. Nih kamu lihat di sini kan garis. Tapi mereka masih tabrakan, tumpukan. Berarti e-source-nya sama e-load-nya juga masih tumpukan. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Terus dia masih ada posisi di mana apa? Tegangannya nggak ada sama sekali, hijau nih. Ada yang 0. Kita nggak mau, berarti ada tegangan nge-peak, terus nggak ada. Berarti kita harus tinggiin nilai apa? Kapasitor. Supaya ketika tinggi di sini ini dia nyimpan daya, ketika 0 dia ngeluarin dayanya. Tadi kita kapasitornya masih default. 10 pangkat 5 ya, pangkat 6. Nah, kita ganti dulu. Ini aku copy aja ya biar nanti bisa dilihat. Nah, kalian bisa stop, terus back to main page, edit circuit parameter, view komponen, bagian kapasitor nomor 3 kita ganti. Nah, yang awalnya dari 10 pangkat main 5 jadi 0,1. Terus kalian save. Yang kapasitor nomor 3 nah, ganti jadi 0,1. Nah, udah di save, kalian bisa run lagi simulatornya. Jadi kita back, terus back sekali lagi. Setelah itu view output, kita run, habis itu nanti di plotting. Nah, seharusnya dengan memperbesar nilai kapasitornya ini, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah dia itu nggak ada tegangan yang 0. Nah, coba di plot, kayaknya belum nyampe 0,5 sih. Ini belum sampai 0,5 ya, jadi kayak gini. Nanti ketika kalian ngerjain soal, tadi kan aku kan pertama nggak setting apa-apa ya, semuanya yang kapasitor sama induktor itu default. Nah, itu supaya kalian bisa melakukan penjelasan. Jadi
Di awal kan kita buat default ya. Jadi kalian bisa kayak gini. Sebenarnya nanti waktu buat jawabannya itu kayak tutorial, kayak step by step. Step by stepnya kalian ngapain? Jadi dari yang pertama, misalnya kalian hitung nih ya, nomor satu kalian hitung ini hitung Vpik terus hasilnya berapa, terus yang kedua ngitung resistor nilainya berapa. Nah yang ketiga baru kalian analisis dari sirkuitnya. Berarti di sirkuitnya itu ada voltage source, voltmeter, ammeter, diode dan lain-lain. Beserta misalnya fungsinya. Kalau misalnya voltage source untuk sumber tegangan, terus ammeter dipasangnya seri, nih. Terus diode dipasangnya seri, induktor seri, kapasitor paralel, terus voltmeter juga paralel ya. Nah habis itu kalian nentuin arah. Nah setelah itu ya kalian bisa simulasiin. Ini nggak usah yang run plot itu nggak usah di SS-in. Nanti yang di SS-in atau dimasukin ke docs-nya adalah ini hasil plottingannya. Misalnya yang pertama kalian kan nggak atur apapun, jadi default value. Ya udah tulis saja kapasitornya berapa, induktornya berapa, sama gambarnya kayak gimana. Gambarnya kayak gini. Kalau kapasitornya nggak aku setting sama sekali, induktornya juga. Nah, terus kalian simpulin, berdasarkan hasil ini berarti tidak terjadi perubahan apa-apa karena kapasitas dari kapasitor terlalu kecil. Tandanya apa? Tandanya masih ada tegangan yang 0 di sini. Berarti nggak ada kapasitasnya. Maka kita perlu perbesar misalnya. Nah, setelah itu kalian ganti, kapasitornya ubah jadi 0,01. Gambarnya jadi kayak gini. Jadi step by step aja kalian ubahnya itu di track satu-satu. Misalnya digedein 0,01, terus kurang gede digedein lagi 0,125. Nah induktornya masih default. Nah terus sampai nanti terakhir dia nemuin hasil yang paling bagus, kapasitornya berapa, induktornya berapa. Nah ini yang punya kita plot lagi. Nah ini kalian bisa jelasin nih, udah ada perubahan ya. Sendiri. Nah yang terjadi adalah sudah bekerja nih kapasitasnya. Yang awalnya dia ada 0, di sini kan yang oranye nih kan ada sempat 0, ini kan tegangan. Tapi dia nggak ngikutin. Dia udah nyimpan energi ketika peak dan hasilnya nih ya, dia di sekitaran angka berapa nih? 3 sampai 4 kan di atas gitu. Nah tapi ini tuh masih terlalu tajam ya, ada kayak lonjakan. Nah kita bisa atur-atur lagi kapasitornya atau induktornya. Misalnya kita ubah kita ikutin dia nih, kapasitornya dia 0,125. Cuma beda dikit, gak usah nih. Kita ubah aja induktornya. Induktornya kan belum diubah ya, masih default 0,01. Kita kali 10 jadi 0,01. Wait, aku mau save dulu. Kita bisa stop, terus balik lagi ke edit circuit parameter. Bagian induktornya ya. Nomor 5 bagian induktor ini masih default. Kita bakal ganti jadi 0,01 kayak gini. Save. Terus kalau udah kira lagi.
Nah, sambil tunggu plottingan ya. Nah, ini kan yang pertama tadi kita pakai nilai volt nggak sama sekali. Terus yang kanan adalah ketika kita pakai kapasitor. Nah, kalian bisa notice kan, ada hal yang terjadi. Kita itu kan sebenarnya cuma sekitar 7,07 kan. Nah, di sini yang benar ya, sekitar ya 6 sampai 7 kan tegangannya. Tapi ketika kita udah pakai kapasitor di awal ngepick banget sampai 25. Jadi dengan kita pakai kapasitor itu sebenarnya di awal tegangannya dia itu bisa kok tegangan I-nya dia itu bisa langsung fluktuatif, langsung gini, langsung apa sih, tinggi banget, terus baru lama-lama makin menurun. Jadi kebalikan sama yang warna biru ya, warna biru sama oranye ini kan sama-sama I. Kalau yang oranye itu dia dari gede terus lama-lama semakin kecil terus stabil. Yang biru itu dari nol, dari kecil terus makin gede tapi stabil, langsung stabil di sini ya. Jadi dengan pakai kapasitor itu masih ada ngepick arus di awal, gitu. Nah, mungkin udah cukup, kita plotting lagi. Ya, sekarang setelah kita ubah lagi induktornya, yang terjadi apa? Dia udah nggak ngopik nih, udah nggak sampai 25 lagi. Jadi dia neken supaya di awal I-nya itu source-nya nggak langsung tinggi, tapi dia mulai dari berapa nih? Dari 4 kan, kayak gitu. Nah, jadinya bisa lebih stabil. Ini kalau di zoom lagi kan, jadi kelihatan walaupun memang ada lonjakan dikit banget ya, tapi lebih stabil daripada yang tadi. Yang tadi itu kalau dilihat aja yang warna hijau si pilot itu kayak lancip-lancip gitu kan, ya kan? Kayak lancip-lancip. Nah ini lebih smooth. Nah, udah baik bahwa dia nggak ngepick di awal I-nya gitu ya, atau masih sampai di 4. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi volt sama arus yang kita inginkan itu nggak sesuai. Kita pengennya tadi voltnya berapa? 5, I-nya 3. Sekarang voltnya aja berarti yang warna hijau, pilot itu kan nggak sampai 2. Jadi kita harus perbesar lagi. Ini kekecilan. Nah, jadi nilai berapa? Nah, kita lihat aja. Sini dia terakhir berapa? Ya. Oh, 0,125 sama induktornya 0,00125. Oke. Nah, jadi ini ya. Tadi induktornya awalnya 0,001 kekecilan. Kita perbesar jadi 0,01 supaya induktansinya gede. Tapi ternyata terlalu gede. Akhirnya nilainya kekecilan. Si voltmeter sama I-nya sama arusnya terlalu ketekan. Nah, sekarang berarti kita nggak boleh segede ini. Tadi awalnya kan 0,01. Ya udah, kita dari nilai yang awal kita gedein dikit aja. Jadi dari 0,01 awalnya gini. Tadi kalau kita jadi 0,01 jadi dikali 10 kan. Nah ini kita cuma kasih misalnya 125. Ini kan nambah tapi dikit ya, cuma seperempatnya doang. Nah kita bisa save. Nah kalau mau sekalian kapasitornya ini diganti jadi 1,125. Ya ini cuma digedein dikit juga. Terus kita set kapasitor jadi 0,125. Ini nggak ada nilai yang tetap ya, pokoknya kisaran segitu. Yang penting nanti itu hasil akhirnya plotnya sesuai sama yang di soal 5 volt 3 ampere.
kapasitornya udah diganti sama induktor. Jadi 0,00125. Nah, kalau sudah tinggal kita plot lagi. Nah, berarti untuk plottingan yang tadi, yang ketiga, setelah kita perbesar induktornya, kalian bisa kasih keterangan ya. Berarti bersama plot ini, tekanan dan arus yang dikeluarkan itu udah cukup stabil. Sorry, pada ini yang atas. Yang ini ya, benar-benar udah cukup stabil. Tapi kita ingin mencoba meminimalkan fluktuasi arus di awal dengan meningkatkan nilai induktor kan. Cuma terlalu besar nanti induktornya, makanya diubah lagi supaya kecil. Jadi kayak gini, lebih stabil. Oh ini yang ini ya. Oh ini nih, fluktuasi di awal kan berhasil dikurangi, tapi intensitasnya terlalu tinggi sehingga outputnya juga nggak memenuhi standar, jadi terlalu kecil lagi. Jadi kita harus naikin induktornya tapi dikit aja. Coba di plot ya. Ya. Nah, ini. Oh iya, kayaknya aku salah tulis deh, typo deh. Kapasitornya 0,125. Tadi kita tulis apa? Wait. Tapi nanti, oke.
susah banget nawilin temannya itu satu-satu. Nah yang pertama kali ini kayak gini tampilannya. Kita itu keterangannya nanti bisa kalian tulis berarti kapasitor default sama induktor default, tulis aja kayak yang di PPE persis nilainya. Berarti oke 10 pangkat min 5 sama satunya berbeda 0,001. Nah yang terjadi adalah ini tanggalnya masih ada yang rendah 0, berarti ada nggak ada. Berarti yang terjadi kapasitornya itu belum bekerja. Karena kapasitornya belum bekerja alias kurang besar nilainya, jadi kita perbesar nilai kapasitornya, misalnya jadi 10 kali lipat atau jadi 100 kali lipat bebas. Misalnya di setting aja dulu 0,01. Terus kalian coba hasilnya gimana. Oh misalnya udah ada perubahan, misalnya berubah jadi yang nomor 2. Nah di nomor 2 setelah kapasitornya aku perbesar gitu, kalian bisa kasih keterangan oh sudah ada perubahan. Di sini dia sudah bekerja, yaitu dia sebagai kapasitor kan menyimpan daya kemudian mengeluarkan ketika tidak ada tegangan. Nah di sini kelihatan udah nggak di 0 lagi tapi dia stay di antara ya angka 3 sampai 4. Tapi yang masih belum baik ada di sini I-nya itu ngepick di awal di source-nya. Kita nggak mau itu terjadi. Nah untuk mengurangi lonjakan ini kita bisa menggunakan induktor. Nah maka nilai induktasinya kita perbesar di nomor 3. Nah setelah induktasi yang kita perbesar, di sini bisa dilihat bahwa sudah nggak ada e-source yang peak. Di sini e-source-nya orange nih, cuma sampai sini doang. Nah berarti kita sudah berhasil meminimalkan lonjakan di awal. Tapi karena kita mau meminimalkan lonjakan atau I-nya itu, yang terjadi malah nilainya dia terlalu kecil, I sama V-nya. Makanya kita emang harus memperbesar tapi nggak segede tadi. Jadi kita gedein dikit aja. Misalnya jadi 0,0012. Nah jadilah seperti ini. Itu. Itu kalian bisa tulis aja keterangannya nanti di Word. Nah setelah itu yang penting satu lagi, setelah udah buat docs-nya terus kalian pindah-pindah dan kasih keterangan, kalian harus save parameter. Jadi semua parameternya ini di view komponen itu bisa kalian save dengan pencet export parameter. Ini kalian pencet export parameter, nanti dia bakal download satu CSV lagi yang isinya nilai parameternya kita. Ini di sini ada nih induktif resistif params. Nah kayak gitu. Itu isinya adalah nilai dari parameternya kita. Dan nanti ini yang dinilai. Tuh. Sama penjelasan kalian. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada aman ya? Nah kira-kira kayak gitu kuisnya. Model soalnya juga kayak gitu. Rajin-rajin latihan aja. Ini ada kunci jawabannya juga sebenarnya di Notion ya. Nah ini ya, kalian bisa lihat di sini. Ini udah ada lengkap sih step-stepnya. Terus kalau misalnya mau coba-coba lagi, kalian bisa ke sesi 5.2. Nah di sini ada soal yang belum dikerjain. Nah ini sekalian kriteria kuis ya. Nah kuisnya di sesi 6, berarti ini kan sesi 4. Nanti ada satu sesi lagi baru kuis. Nah kuisnya itu yang pertama kalkulat formula 20 poin sendiri. Itu kalian hitung V peak, yang V dikali akar 2 itu udah dapat 10. Hitung resistance atau R ya, hambatan V per I. Kalian hitung tadi dapat 1,67, udah dapat 10 poin, udah dapat 20 sendiri. Nah di sini ada sirkuit topologi komponen. Dan biasanya udah dikasih sirkuitnya, tapi kalau belum berarti kalian buat. Nah kalian hafalin cara nulisnya. Cara nulisnya itu tinggal nama komponennya huruf besar, underscore
namanya apa? Kayak misalnya induktor I-nya besar underscore apa? Resistor underscore apa? Gitu. Sama ketika kalian setting nilainya, bener apa enggak? Misalnya arah arusnya bener apa enggak? Terus misalnya phase source-nya bener apa enggak? Misalnya kalau udah dikali akar 2, apakah kalian masih isi yang VRMS atau V yang peak? Harusnya kan V yang peak yang kalian isi. Hertz-nya, terus apa lagi ya? Voltase maksimal yang 1000 tadi dan lain-lain. Nah kalau udah outputnya di plotting yang tadi, misalnya kalian zoom dari 0 sampai 0,5 atau 0 sampai 0,3 atau misalnya di tengah-tengah langsung 0,6 sampai 0,7, terserah tergantung penjelasan kalian kayak gimana. Nah di sini dia bagi jadi dua, outputnya adalah current sendiri, voltage sendiri. Jadi kalau mau aman ya kalian bisa plotting current sendiri, voltage sendiri. Jadi buat satu current terus satu voltage baru dijelasin kayak gitu. Nah sebenarnya kalau nggak disuruh yang benar-benar current sendiri, voltage sendiri sih aku sih aman aja ya. Kalau misalnya aku yang nilai, aku lihat langsung jadi satu. Nah ini 15, 30. Nah yang paling gede berarti memang di plotting sama di sirkuit topologi ya. Ini 30. Baru yang terakhir adalah ini ya, describe simulation step. Berarti kayak tadi, benar-benar step by step aja. Kayak kalian pertama tuh ngapain? Ya kan? Kayak yang di Notion tadi udah ada step by step ya sampai akhir, sampai ke kesimpulan. Di terakhir kalian ubah parameter apa? Nah setelah itu kalian simpulin, oh setelah kayak ubah gini, akhirnya aku dapat nilai yang paling baik, yaitu segini dan segini. Nah karena misalnya indukasinya udah cukup sama kapasitornya udah cukup juga, sehingga menghasilkan arus dan juga voltase yang sudah stabil dan sesuai dengan keperluan alat elektroniknya itu. Nah kayak gitu. Nah harusnya aman ya, karena kita juga masih ada satu sesi lagi. Oke, palingan aku absen. Nah, Android dan Hastuan Dipandu, Vincentius Kevin Mulyono. Nah ini sekarang harus dipencet ya, alasannya biasanya bisa langsung. Oke, yang di Zoom ada 2. Nah yang di Zoom jangan live dulu ya, takutnya kalian tadi joinnya telat. Hari 70%, berarti sampai jam berapa? Ya sampai akhir aja, nanti tak buka. Nah oke guys, udah sampai di situ aja sesinya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita udah selesai kelasnya. Oke buat hari ini sampai